Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah yang berjudul Ayo Menundukkan Nafsu, Syahwat, dan Ghadab atau Marah. Yang pertama, pengertian nafsu syahwat. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syahwat adalah menyukai atau menyenangi sesuatu. Jadi, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Selanjutnya, dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat dari kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Yang ketiga atau yang terakhir, syahwat dari kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya. Yang kedua, bahaya menuruti nafsu syahwat. Ada 7 bahaya menuruti syahwat. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti syahwat harta. Yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh seperti kanker, stroke, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketujuh, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Selanjutnya yang ketiga, cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari kata al-jihad, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Yang keempat atau yang terakhir, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Materi selanjutnya yaitu pengertian marah atau ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia, namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Yang kedua, bahaya marah. Yang pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah.
menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Yang ketiga, cara menentukan marah. Yang pertama ada riyadhah, yang kedua ada mujahadah, dan yang ketiga menahan hawa nafsu. Yang terakhir, yang keempat, hikmah menghindari marah. Tak tanggung-tanggung, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama manusia dan juga malaikatnya, sedang mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.